Sri Fadila sebagai pasien rawat inap. Felicitas Elena sebagai saudari pasien. Farah Azahra sebagai perawat. Nadia Ramadhani sebagai staf administrasi. Muhaida Ramzani Simatupang sebagai saudari pasien. Septi Permatasari sebagai narator. Anugrah Adha Fepson sebagai editor. Karunia Tri Utami sebagai dokter. Dimas Dava Pradipta sebagai dokter. Elsha Agustina sebagai apoteker. Salsabila Liagne sebagai apoteker. Debbie Dwi Fitria sebagai editor. Michela Gebi Talia sebagai pasien rawat jalan. Seorang perempuan berusia 25 tahun bersama saudarinya datang ke Rumah Sakit Harapan Sehat. Pasien datang dengan keluhan utama berupa frekuensi buang air besar yang meningkat, disertai konsistensi cair tanpa lendir dan darah selama 2 hari terakhir. Pada hari itu, pasien sudah buang air besar sebanyak 6 kali. Pasien mengeluhkan mual dan muntah. Selain itu, pasien juga sedang dalam keadaan flu serta mengeluhkan adanya nyeri. Dokter mendiagnosa pasien dengan diare akut disertai flu dan nyeri. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat pagi. Saya mau daftar atas nama pasien bersama Rina. Ya, keluhannya udah diare selama 2 hari. Baiklah, boleh saya minta kartu identitasnya terlebih dahulu? Apakah Ibu sudah terdaftar sebagai peserta JKN atau BPJS? Enggak, saya mau daftar. Baik, jadi pasien Rina terdaftar sebagai pasien umum ya. Saya cek terlebih dahulu ya rekam medisnya. Oke, atas nama Rina, umurnya 25 tahun, di alamatnya di Jalan WR Supratman, Beringin Raya ya, dengan keluhan diare. Baik, ini kartu nomor antriannya, silakan tunggu di pos terlebih dahulu ya. Nomor antrian 9. Baik Ibu, di sini saya membantu pemeriksaan tekanan darah, berat badan dan juga suhunya ya Bu. Oh iya. Boleh di sini diukur berat badannya Bu. Untuk pemeriksaannya sudah selesai, mari Ibu saya antarkan ke ruangan dokter. Kemudian untuk walinya bisa tunggu di luar saja nanti. Boleh silakan duduk Bu. Dan ini untuk hasil pemeriksaan tensi darah dan juga terima kasih Ustaz. Selamat pagi Bu Rina, apa keluhannya hari ini? Saya diare dong. Udah berapa lama diarenya? Sudah 2 hari. Buat hari ini udah berapa kali BAB? Sudah 6 kali sehari. Buat konsistensi fesesnya gimana? Ada lendir atau darah nggak? Tidak ada, tapi cair dok feses saya. Mual muntah ada? Ada, muntah tadi malam 1 kali. Demam? Demam tidak ada dok. Ada keluhan lain selain diare? Saya juga flu sama nyeri-nyeri dok. Oke, kita periksa dulu ya. Oke, saya periksa dulu ya Bu. Iya dok. Ntar boleh buka mulutnya dulu. Kita lihat, maaf ya Bu. Sebentar. Boleh maaf ya. Kita lihat sebentar. Oke, udah. Dokter menuliskan resep obat untuk pasien. Baik Ibu, setelah hasil pemeriksaan tadi, ini kemungkinan adalah tanda-tanda diare akut. Tetapi tenang, belum ada tanda dehidrasi berat. Jadi yang paling penting adalah Ibu abis ini banyak minum air putih aja ya, biar untuk mengaliri cairan tubuhnya, biar nggak dehidrasi. Jadi di sini Ibu saya resepkan 5 obat ya Bu, nanti ditebus bagian farmasi. Resep dari dokter diserahkan ke instalasi farmasi.
Saya mau nebus obat. Boleh minta resepnya? Oke, tunggu sebentar ya. Dilakukan pengkajian resep oleh petugas. Lalu bila ditemukan masalah terkait obat, maka apoteker akan berkonsultasi dengan dokter penulis resep. Jika resep telah sesuai, maka obat akan disiapkan. Kemudian dilakukan pengecekan kembali. Apoteker melakukan penyerahan obat disertai pemberian informasi obat pada pasien. Pasien atas nama Bu Rina. Ya, Bu. Ya, silakan duduk Ibu. Ini yang namanya Bu Rina siapa ya? Oke, Bu Rina benar usianya 25 tahun. Berat badannya 40 kg ya? Oke, Ibu Rina. Sebelumnya Ibu Rina benar sakitnya diare, flu, nyeri. Ya, Benar. Tadi ini dari resep dokternya dikasih obatnya 5 macam ya, Bu. Ini bakal saya jelasin dulu. Yang pertama, ini obatnya ada Fometa. Fometa ini untuk mual muntah Ibu, diminumnya 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan ya, Bu. Terus, ini obatnya ada Diatep. Diatep ini untuk menghentikan diare Ibu. Diminumnya 4 kali sehari sebanyak 2 tablet. Terus diminumnya ini setelah buang air besar. Ini nih obatnya ada Neurodex. Ini untuk nyeri Ibu tadi. Diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Ini juga ada vitamin. Ini vitamin Ibu ya. Ini yang selanjutnya ada Tuzalos untuk pilek sama flu Ibu tadi, diminumnya 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Terus yang terakhir ini ada Magasida. Ini diminumnya 1 sendok makan aja 3 kali sehari sebelum makan ya, atau ketika perut Ibu kosong. Nah Ibu, ini tadi penjelasan saya apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih sudah paham ya. Ibu jangan lupa nanti jangan sering makan yang berminyak, yang pedas-pedas ya Bu. Oh iya. Obat. Semoga kita sembuh ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Alur pelayanan obat di rawat jalan ini didasarkan pada pelayanan farmasi klinis dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pengkajian dan pelayanan resep pasien, penelusuran riwayat penggunaan obat pasien, rekonsiliasi obat pasien, pemberian informasi obat pada pasien, konseling pada pasien, pemantauan terapi obat pasien, monitoring efek samping obat pasien. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke rumah sakit Harapan Sehat bersama saudarinya dengan keluhan utama berupa rasa nyeri dan panas di ulu hati yang memberat sejak 3 hari terakhir. Pasien mengeluhkan sensasi terbakar di dada atau heartburn yang menjalar ke leher terutama setelah makan dan saat berbaring. Keluhan disertai mual, muntah berulang, serta kesulitan menelan makanan padat maupun cair. Pasien juga menyatakan sering merasa asam di mulut dan batuk kering pada malam hari. Pada hari masuk rumah sakit, pasien mengalami muntah terus-menerus sehingga tidak mampu menahan makanan maupun minuman, menyebabkan rasa lemah, pusing, dan penurunan nafsu makan. Karena gejala semakin berat dan tidak membaik, dengan obat bebas, pasien dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Gastroesophageal reflux disease atau GERD dengan komplikasi esofagitis dan dehidrasi ringan sampai sedang akibat muntah berulang. Mbak, tolongin dong Mbak, ini adik saya sakit, bagus banget Mbak. Oh iya Mbak, kita bagi ruangan ya Mbak, Mbak.
Boleh Ibu silakan naik ke atas kasur dulu. Saya bantu periksa tekanan darah dan perutnya dulu ya Bu. Sini sakit. Ibu, saya panggilkan dokternya dulu ya Bu. Ya Bu, ini anak. Baik Ibu, berdasarkan pemeriksaan yang kami dapatkan, Ibu didiagnosa penyakit GERD. Karena melihat kondisi Ibu yang cukup melemah, ada baiknya dilakukan rawat inap. Dan mungkin untuk keluarga dari Ibu Sri bisa ke meja administrasi untuk lebih lanjut. Baik Dok. Untuk suster boleh diberikan cairan infus terlebih dahulu. Baik Dok. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, ini saya mau ngurus surat rawat inap untuk adik saya. Baik, atas nama siapa dan apakah pernah berobat di rumah sakit ini? Belum pernah berobat ke rumah sakit ini, baru pertama kali. Nama adik saya itu Sri Fadila. Oh baiklah, boleh minta kartu identitas pasiennya untuk saya buatkan nomor rekam medis. Oke, tunggu terlebih dahulu ya Ibu. Ini. Oke, datanya sudah masuk. Nah, karena pasien ini terdata sebagai umum, untuk biaya perawatannya itu disesuaikan dengan ruang perawatannya. Nah, di rumah sakit kami itu tersedia ruang kelas 1, 2, dan VIP saat ini. Nah, Ibu ingin pasien dirawat di ruang kelas berapa? Boleh Ibu di kelas 2 saja. Baik ya, pasien saya daftarkan di ruang kelas 2 ya Ibu. Oke. Nah, untuk biayanya nanti dibayar di kasir depan setelah administrasi. Nah, ini ada formulir yang perlu Ibu baca dan Ibu tanda tangani. Tanda tangan ya Bu? Iya. Oke, sudah ya. Nah, ini nomor kamar sama gelang pasien ya Bu. Bentar ya, saya tulis dulu namanya, Sri Fadila ya Bu. Sri Fadila. Nah, ini tadi ini ya Bu, nomor kamar, gelang, sama yang KTP-nya tadi. Silakan nanti perawat akan mendampingi Ibu untuk ke ruang rawat inap. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, semoga pasien lekas sembuh ya Ibu. Ya, terima kasih. Ini untuk resep atas nama Sri, tolong sampaikan ke apoteker yang terkait. Iya, baik. Permisi Bu, ini ada resep atas nama Sri. Oke, makasih Sus. Saya siapin dulu ya. Baik, Suster, ini obat dari dokter Imas untuk Ibu sih. Baik, Bu, ada gimana? Iya. Permisi, Ibu. Ibu, ini ada obat-obat yang telah diresepkan dokter. Saya bantu injeksikan itu. Aku mau beli. Nah Ibu, ini untuk obat yang lainnya itu ada supralfat, dia diminumnya 3 kali sehari sebelum makan. Kemudian untuk omeprazolnya dia diminumnya 1 kali sehari sebelum makan ya Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu, apakah betul dengan pasien Sri? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Yaknet sebagai apoteker di rumah sakit ini. Bagaimana Ibu keadaannya? Apakah sudah baik kan?
Untuk muntahnya Ibu apakah udah mendingan? Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang obat-obat apa saja yang sudah gunakan. Yang pertama tadi udah diinjeksi omeprazol 40 ml. Nah, itu fungsinya untuk mengurangi produksi asam lambung pada ibu. Nah, biasanya pada kondisi akut seperti ibu ini digunakan itu. Selanjutnya juga tadi ada ondansetron injeksi 4 ml. Katanya ibu sudah mendingan kan mau muntahnya, berarti itu obatnya udah berfungsi karena fungsinya untuk mengurangi rasa mual muntah pada ibu. Nah, itu ada obat minum, apakah sudah diberikan oleh perawat? Sudah. Yang pertama kan ada sulfate sirup, itu diminum 3 kali sehari sebelum makan. Fungsinya untuk melindungi lapisan lambung dari asam. Nah, kedua itu ada omeprazol tablet, itu karena sulfatnya sudah diminum sebelum makan. Omeprazolnya nggak apa-apa diminum setelah makan, tapi 2 jam setelah makan, 2 kali sehari. Nah, kemudian ibu selain minum obat ini, itu ada berapa hal yang harus ibu hindarin biar nggak terkena lagi. Itu mungkin hindari makanan pedas, asam, yang berlemak, ataupun minum kopi. Jangan sama soda itu juga gak usah dulu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada. Iya. Oke, mungkin saya tinggal dulu ya. Iya, terima kasih, Ibu. Berdasarkan pelayanan farmasi klinis Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, poin-poinnya yaitu pengkajian dan pelayanan resep pasien, penelusuran riwayat penggunaan obat pasien, rekonsiliasi obat pasien, pemberian informasi obat pada pasien, konseling pada pasien, visit, pemantauan terapi obat pasien, monitoring efek samping obat pasien, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril.